Selamat siang Besti. Kami sekarang sedang berada di CP Sumi Aquatic, salah satu eksporter terlengkap di Indonesia tentang tanaman akuatik. Penasaran Besti? Yuk ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala BPSB Jawa Barat, yang kami hormati, yang terhormat Pak Dik sebagai GM dari CP Sumi Aquatic, yang terhormat sahabat kita nih Pak Haji Wahid. Barangkali kebetulan ini kita dengan tim Kepala BPSB lagi berkunjung monitoring ke salah satu perusahaan yang bergerak di tanaman akuatik, di mana tanaman akuatik ini saat ini memang sangat baik sekali untuk ekspor, khususnya ke berbagai negara, Amerika dan Eropa ya Pak Didik ya. Barangkali nanti mohon koreksi. Untuk itu barangkali lebih jelasnya nanti detailnya disampaikan oleh GM-nya langsung. Kami dari CP Sumi Aquatic Center, kami bergerak di bidang tanaman air atau tanaman akuatik, di mana memang prioritas kami adalah untuk ekspor. Alhamdulillah selama ini kita itu sudah ekspor ke 12 negara lebih. Salah satunya untuk Asia, Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Yang rutin pada saat ini kami itu dalam setiap minggu itu adalah ke Jerman dan Amerika, dan beberapa negara rutin ada yang 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali. Ya alhamdulillah selama ini kami masih tetap eksis walaupun kemarin pandemi harga naik, pesawatnya ongkos 3 kali lipat, tapi alhamdulillah masih bisa berjalan. Itu sekedar ya perkenalan aja bahwa perusahaan kami itu bergerak di aquatic plant yang memang prioritas untuk ekspor. Terima kasih Pak Dik. Alhamdulillah kami dari BPSB diberikan kesempatan untuk mengunjungi CP Sumi Aquatic Center ya, yang berlokasi di Bogor. Di sini memang saya sangat takjub ya melihat tanaman-tanaman air gitu, aquatic plant, yang memang ini menurut informasi itu terlengkap se-Indonesia ya Pak. Hampir ada lebih dari 100-an jenis nih. Barangkali saya ingin mengetahui lebih jauh Pak Dik, ini ada berapa jenis sih tanaman akuatik yang ada di sini? Kemudian juga kita juga ingin mengetahui bagaimana proses mulai dari awal produksi sampai ke mungkin pemanenan tanaman itu sendiri, sampai kepada proses packing, dan juga sampai kepada pendistribusian tanaman itu sendiri. Tadi Bapak sampaikan ke berbagai negara ya, yang paling sering atau rutin ini ke Jerman. Nah ini pangsa pasar untuk tanaman akuatik ini seperti apa? Karena kan kalau kita lihat ini tanaman yang sangat spesifik dan unik gitu ya untuk tanaman akuatik ini, karena sepertinya ini tanaman untuk para hobis, yang memang biasa di aquaspace gitu ya. Dia sering untuk menanam ataupun seni di dalam mengatur tanaman di akuarium seperti apa nih. Kita ingin mengetahui. Kemudian Bapak menjalankan usaha ini sudah berapa lama? Kemudian apa sih kendala-kendala yang dihadapi gitu ya selama menjalankan usaha atau bisnis di bidang tanaman akuatik ini? Terima kasih Pak Diki. Baik Bu, untuk pertama ya, saya yang pertanyaan Ibu itu mungkin kita akan jawab semampu kita. Nah, salah satunya yang pertama itu varietas. Varietas di kita yang masuk di dalam price list kami itu lebih dari 200 jenis. 200 jenis ya. Jadi kami ini sudah ekspor lebih dari 200 jenis. Nah, di mana kita memang selalu setiap
waktu itu ada progres, jadi penambahan jenis-jenis baru yang kita tambahkan di sini karena melihat pangsa pasar sangat luas. Jadi kita, nah itu kendala kami untuk dalam aquatic brand ini untuk ekspor ya, terutama itu permasalahan banyaknya di regulasi. Yang regulasi tumpang tindih, jadi kami itu agak sulit gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih tetap jalan lancar lah, masih bisa, alhamdulillah nggak ada masalah. Nah itu jadi kalau untuk proses ya, dalam proses sampai ekspor itu kita itu pertama itu panen dari kebun langsung, kita memang 90% itu kita dari kebun. Nah 10% kolam ini ya Pak? ya kebun ini, kolam ini semua di sini, nanti bisa kita Yang keliling. dimaksud kebun itu kolam ya? Kolam ya, dari sini ini kolam ini, nanti bisa kita keliling, nanti ke depan kita lihat. Jadi 90% memang dari farm sendiri, 10% ya dari petani ya, mitra, petani mitra, karena kita ada petani mitra, ada di Subang, ada juga di Bogor, di Gunung Bunder, ada di Sukabumi juga. Bapak eksplorasi sendiri ya, jenis-jenisnya kan nggak bertambah terus tuh, Ya. dari 100 ke 200 sampai sekarang lebih dari 200 varietas itu. Eksplorasi sendiri atau Cari gitu. gitu, atau kerjasama dengan ini para petani atau bagaimana? Kalau untuk yang jenis-jenis dari luar ya, jenis-jenis baru ya kita beli di pasar. Ya pasar itu ada di marketplace seperti itu ya. Jadi kita ada, oh ini jenis baru, ternyata belum, kita kembangkan sendiri. Jadi sampai bisa memenuhi kuota baru kita kirim. Jadi kita kembang budidaya lah, intinya budidaya di sini. Nah, untuk dari di lokal ya, untuk yang memang hasil dari Indonesia, sumber daya alam Indonesia seperti bucepalan dari Kalimantan itu, kami ngambil bibit dari Kalimantan. Tapi kita kan untuk ekspor itu tidak bisa kirim dari hutan langsung ambil, tapi dibudidaya dulu di sini. Ya, dibudidaya. Jadi kita budidaya di sini, baru kita bisa ekspor. Karena negara di tujuan itu nggak mau terima yang dari hutan. Dia mau sudah dibudidaya dulu. Ya, Adaptasikan. ya. Jadi karena ya bagi mereka juga itu udah merusak alam kalau diambil untuk eksploitasi besar-besaran itu. Nah, Perbanyak dulu di sini. perbanyak Pak. dulu di sini. Jadi setelah siap baru kita ekspor gitu. Jadi itu. Itu masing-masing varietas itu berbeda-beda umurnya Pak ya. Misalkan untuk sampai dipanen itu atau sampai siap untuk di packing itu umurnya berapa lama? Itu variatif ya, jadi memang berbeda-beda. Jadi jenis masing-masing jenis, ada yang jenis itu dia dalam jangka waktu 2 minggu itu yang stemplan itu harus dipotong, sistem cutting, potong itu 2 minggu kita sudah bisa panen lagi. Tapi ada juga yang bisa sampai 8 bulan baru panen, seperti yang tadi bucepalandra atau anubias, nah itu 8 bulan baru kita bisa panen. Cukup lama. Ya, Lama gitu. ya 8 bulan. Jadi variatif, dari ada yang mingguan, bulanan, ya mudah-mudahan sih jangan ada yang tahunan lah. Yang paling diminati varietas apa nih Pak? Pasar di tadi di Jerman, di Spanyol gitu. Itu yang paling diminati varietas apa Pak? Kalau untuk varietas ya yang paling diminati di negara tujuan itu bucepalandra. Jadi Khas Kalimantan itu. ya Yang khas Kalimantan, Kalimantan. Kalimantan. Jadi pada saat kami ekspor itu setiap customer itu pasti dia itu pasti minta. Ada aja itu. Kemudian tadi proses packingnya gimana Pak? Proses packing misalkan dari mulai panen sampai di packing sampai pengiriman itu butuh waktu berapa hari? Terus bagaimana supaya safety tanaman itu sampai di negara tujuan supaya aman gitu? Bapak melakukannya seperti apa gitu? Pada prinsipnya untuk ekspor itu sebenarnya hampir sama aja dengan kita kiriman untuk domestik, itu sama aja. Yang paling penting itu hanya kebersihan, paling penting, dan bebas hama penyakit ya tentunya, itu paling penting. Kalau banyak hama penyakit itu nggak mungkin kita bisa ke sana, karena di negara tujuan itu terutama itu hama penyakit yang paling mereka tekankan itu tidak boleh satu untuk trip ya, itu sejenis kayak kupu-kupu, dan itu juga ada nematode, nah itu nggak boleh sampai di sana. Makanya kita itu ada dari negara
untuk negara tujuan itu ada yang treatmentnya itu untuk satu treatment di kolam atau di bak. Kita treatment setiap minggu, ada yang 2 minggu sekali. Nah, setelah itu ada yang dipanen untuk dikirim, kita treatment juga di bak. Tapi ada beberapa negara yang nggak boleh treatment pakai kimia sama sekali. Seperti Amerika itu nggak bisa sama sekali. Dia non, dia harus hanya dibersihkan aja. Jadi hanya yang dilihat itu kebersihan di kebun gitu. Kalau hari itu dari pertama kita ambil itu sampai pengiriman itu 3 hari ya. Dari panen kita bersihkan, kemudian setelah dibersihkan kita proses bendel atau pot. Nah, setelah proses pot itu tergantung order ya. Kalau ada order pot kita pakai pot, kalau bendel kita pakai bendel, atau ada yang loose batangan pakai batangan. Nah, itu setelah disortir, di bendel, kemudian direndam lagi. Negara tujuan seperti ke Eropa itu dia harus ada treatment kimia, tapi Amerika nggak boleh sama sekali. Nah, setelah itu baru itu di packing, masuk ke ruang packing. Nanti bisa kita lihatlah sambil jalan-jalan bu, lihat dari sekeliling gitu. Tadi dengar Pak bahwa Bapak itu sudah mengekspor ke berbagai negara, terutama ada Jerman, ada Spanyol, kemudian negara-negara lain. Saya ingin lihat dari berbagai jenis ini yang paling diminati. Tentu dari berbagai negara itu akan berbeda-beda sih. Ini volumenya berapa gitu? Dari per bulan itu berapa atau per minggunya berapa gitu? Dari volume itu Pak? Baik Pak, kalau masalah jumlah ya, jumlah itu masing-masing negara itu beda-beda Pak, jenisnya beda-beda. Nah, tapi pada umumnya itu komoditi yang paling diminati di sana itu dan banyak jumlahnya itu, besar jumlahnya itu buce palandra. Asli Kalimantan Pak, dari kita, ya dari Kalimantan. Nah, berikutnya ada negara yang kayak Jepang, sebenarnya dia menginginkan buce palandra, tapi karena memang pernah ada kasus di Indonesia, akhirnya kita di-ban untuk kirim buce palandra, kirim dari hutan, langsung kirim ke sana. Nah, akhirnya kita di-ban untuk buce palandra, itu kita kena ban itu bukan dari perusahaan kami ya, bukan dari perusahaan tapi ada perusahaan lain yang kirim, bukan dari hasil budidaya, dia kirim itu, akhirnya kita kena ban. Jadi kita nggak bisa kirim ke Jepang dengan Korea Selatan. Nah, selama ini kalau Eropa kita masih bisa kirim. Eropa itu ya Jerman, Amerika, Spanyol itu semua buce palandra. Nah, untuk berikutnya yang bukan asli kita yang sudah dikembangkan di sini itu Egeria densa. Semua negara itu pakai Egeria densa. Kalau kita apa ya disebutnya itu apa ya, kalau yang ngambang ke hidrilla kayak hidrilla seperti itu. Nah, itu sebenarnya itu ekspor banyak. Kalau Jepang itu dari 90% atau 80% itu Egeria densa. Tadi saya lihat ini ada beberapa jenis bahkan sampai 200 gitu ya. Nanti selain tadi dari eksplorasi gitu, apakah ada nggak jenis-jenis ini yang didatangkan dari luar, introduksi gitu Pak? Itu ada berapa jenis yang didatangkan dari luar? Kalau didatangkan dari luar, sebenarnya ada, cuman bukan kami Pak. Jadi kita itu kan bukan importir ya, kita bukan importir. Jadi kita lihat di pasar, di marketplace ya, itu seperti di Shopee suka ada tanaman jenis baru. Nah, kita beli. Nah, kita beli di sana, kita kembangkan di sini. Jadi kalau untuk regulasi untuk impor itu susah Pak, karena itu harus memang ada banyak aturannya lah. Nah, kita itu untuk saat ini belum bisa. Jadi akhirnya ya beli aja dari pasar lah, beli aja udah aja gitu. Maunya sih didukung supaya bisa impor itu jenis-jenis baru gitu. Itu Pak, jadi ya kita selama ini cari-cari sendirilah gitu lah. Solusinya itu ya, cari marketplace ya. Marketplace ya. Satu lagi nyambung nih Pak, Ya. Upaya atau strategi perusahaan Bapak untuk mempertahankan ketersediaan ataupun kontinuitas stok tanaman itu seperti apa? Nah, jangan sampai habis ya Pak. Ya. Misalkan yang tadi yang dari Kalimantan itu lagi tinggi nih permintaan nih, kan berarti Bapak harus menyiapkan stoknya harus banyak. Berarti kan harus ada
hitung-hitungannya. Terus kemudian kontinuitas ke depan jangan sampai punah gitu ya, jangan sampai Bapak kehabisan indukan ataupun kebun gitu loh, stok tanaman di kebun. Itu seperti apa upaya Bapak? Pada prinsipnya strategi kami untuk menjaga kestabilan jumlah ya atau stok kami ini pada prinsipnya 1 dijual backup 4, jadi 1 dijual ordernya 1 tapi 4 kita sudah backup gitu, karena ini kan benda hidup, tanaman itu benda hidup, kadang-kadang ada kendala, kadang-kadang kena hama, ini nggak bisa, jadi kita selalu backup, jadi kita tidak pernah ini ada, cuman kita katakanlah 100 punya 100 kita kirim 100 atau 50 aja nggak pernah. Kita kalau 100 itu kita punya stoknya 400 sampai lebih lah, minimalnya 400 kita punya. Karena itu menjaga stabilan. Jadi kalau nanti kalau ibu lihat mereka di sini ada, di sini di sana ada, itu memang kita jaga stabilitasnya jaga aja, karena kan kalau ekspor itu nama baik ya. 1 nama baik perusahaan, 2 nama baik negara. Jadi pada saat kita berbuat yang enggak gitu ya, maaf aja kan, katakanlah di sana minta kita nggak bisa kirim, itu kan sudah menjelekkan 2 kita, beban kita 2 Pak. Jadi nama baik perusahaan kita sendiri dan negara juga tentunya berimbas gitu, nanti berimbas ke kawan-kawan lain yang ekspor. Jadi ya alhamdulillah itulah strategi kami gitu. Saat ini saya sedang ada di kebun Buce Palandra. Nah, ini penampilannya seperti ini. Buce Palandra ini merupakan tanaman yang paling diminati oleh negara Amerika dan juga negara-negara lainnya. Nah, ini memang tanaman akuatik yang khas, dan memang ini dari Kalimantan, ini sangat luar biasa ya, penampilannya sangat bagus. Jadi seperti ada ini ya Pak ya, corak-coraknya itu. Ada corak-corak kuning, merah gitu ya, putih. Dan ini memang sangat digemari oleh negara-negara Jerman dan Spanyol. Dan ini memang adaptasinya kalau kita ambil dari hutan di Kalimantan, setelah diambil kemudian kita adaptasikan di sini butuh waktu selama 8 bulan. Nah, setelah adaptasi 8 bulan, untuk budidaya berikutnya cukup 3-4 bulan sudah bisa dipanen. CP Sami Aquatic Center ini merupakan salah satu contoh pengedar benih yang terdaftar di BPSB TPH Provinsi Jawa Barat, yang memang ini sangat konsisten menjaga mutu dan kualitas tanaman yang akan dikirim ke negara tujuan. Barangkali kalau kita lihat dari awal sampai akhir, bisnis atau usaha di bidang aquatic plant ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan. Ini buat para milenial ya, ini supaya tertantang gitu ya. Ini Pak Dik-Dik aja yang sudah Bapak udah milenial, masih milenial? Sudah lebih. Alhamdulillah masih semangat dan luar biasa. Bisnis aquatic plant di CP Sami Aquatic Center memang oke.